Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Judulnya sih Panduan Seorang Cendekiawan untuk Dunia Modern. Tapi percayalah, ini bukan sekedar panduan biasa. Perjalanan kita kali ini bakal membawa kita ke tempat yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Di tengah dunia yang serba bising kayak sekarang, gimana caranya supaya suara kita didengar? Ini kan masalah kita semua ya. Gak peduli Anda seniman, pengusaha, atau ya seperti dalam bahasan kita kali ini, seorang pengajar. Gimana caranya pesan kita bisa sampai di tengah lautan informasi? Nah, inilah bagian pertamanya, suara di tengah keramaian. Jadi, kita mulai dari tantangan yang, relevan banget buat zaman sekarang. Gimana caranya seorang cendekiawan atau orang berilmu bisa memastikan suaranya tetap bergema di tengah hiruk-pikuk dunia digital? Dan sang dosen ini, dia memamparkan masalahnya dari sudut pandangnya sendiri. Dia bilang ke mahasiswanya, "Hey, setelah kalian lulus nanti, jangan harap undangan ceramah di masjid atau forum publik itu datang sendiri. Pertanyaannya kan, kamu itu siapa sampai mereka harus mengundang kamu? Jadi, gimana caranya biar bisa terus mengajar?" Terus solusinya gimana dong? Jawabannya, sangat kekinian. Bangun mimbarmu sendiri. Ya, mimbar digital. Nah, yang bikin ini keren, dia nggak cuma teori. Dia cerita pengalaman pribadinya. Waktu mulai akun Facebooknya tahun 2010, pengikutnya nggak sampai 100 orang, jauh dari kata influencer. Tapi kuncinya apa? Konsistensi. Setiap hari, dia bilang, setiap hari dia posting sesuatu. Oke, jadi si dosen ini ngasih 3 langkah praktis. Simple banget. Pertama, jangan ditunda-tunda. Mulai bangun platform kamu sekarang. Kedua, ini kuncinya. Posting setiap hari, konsisten. Ketiga, harus strategis juga. Posting di waktu-waktu emas, misalnya setelah subuh atau pas sore-sore, waktu orang lagi santai. Tapi, di sini ceritanya mulai jadi beda. Dia menegaskan, tujuan bikin platform ini bukan buat jadi terkenal atau banyak followers. Bukan itu. Tujuannya adalah membangun sebuah saluran untuk menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, dari sinilah kita akan berbelok tajam. Udah siap? Oke, pegangan. Karena kita bakal lompat dari strategi media sosial ke teori hukum Islam kuno. Loh, kok bisa? Ya, karena inilah konten yang dia bagikan di platformnya. Diskusi mendalam soal prinsip-prinsip yang udah jadi perdebatan ratusan tahun. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Topik yang diangkat adalah qisas atau hukum balasan. Gampangnya, ini sering disebut prinsip mata ganti mata. Jadi, untuk kasus pembunuhan yang disengaja, hukumannya adalah hukuman mati sebagai balasan yang setimpal. Eits, tapi tunggu dulu. Poin utamanya di sini adalah, ini sama sekali nggak sesederhana itu. Penerapan qisas itu nggak otomatis loh. Prosesnya itu diatur oleh syarat-syarat yang super ketat dan, yang paling penting, melibatkan pilihan manusia. Nah, ini dia bagian selanjutnya. Keadilan itu punya syarat. Yuk kita lihat kenapa hukuman balasan ini nggak pernah otomatis dan seberapa rumit sebenarnya aturannya. Jadi ada 4 pilar utamanya. Pertama, dan ini penting banget, hak untuk menuntut qisas itu ada di tangan keluarga korban, bukan negara. Kedua, semua ahli waris harus setuju. Kalau ada satu aja yang milih maaf atau kompensasi uang, yang disebut diat, qisas batal. Ketiga, kalau ada ahli waris yang masih kecil, hukumannya ditunda sampai dia dewasa. Dan terakhir, ada perlindungan buat nyawa yang nggak bersalah. Contohnya janin kalau pelakunya lagi hamil. Dosennya bahkan cerita sebuah kasus nyata yang luar biasa. Coba bayangin, ada seorang terpidana yang harus nunggu di penjara bertahun-tahun cuma buat nunggu anak korban yang masih bayi tumbuh dewasa. Kenapa? Karena anak itulah yang nanti akan menentukan nasib si terpidana. Dimaafkan atau dihukum mati. Ini bukti nyata betapa seriusnya syarat-syarat tadi. Dan kalau Anda pikir itu udah rumit, ternyata belum selesai. Bahkan kalau semua syarat tadi udah terpenuhi, masih ada perdebatan lagi di kalangan ulama. Perdebatan soal gimana cara eksekusinya. Di sini kita lihat ada 2 pandangan utama yang menarik banget. Pertama, dari mazhab Hanafi. Mereka bilang eksekusinya harus selalu pakai pedang. Alasannya, biar cepat dan manusiawi. Tapi, pandangan mayoritas ulama beda lagi. Mereka berpendapat bahwa keadilan sejati itu menuntut eksekusi dengan cara yang sama persis seperti kejahatan yang dilakukan. Jadi benar-benar balasan yang setimpal. Satu hal lagi yang super penting untuk digarisbawahi. Ini semua bukan soal main hakim sendiri. Sama sekali bukan.
Seluruh proses qisas dari awal sampai akhir wajib diawasi oleh otoritas negara atau hakim. Tujuannya jelas, untuk memastikan keadilan dan mencegah aksi balas dendam pribadi yang udiar. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Hukum kuno, megafon modern. Coba kita ingat lagi, kita mulai dari mana? Dari postingan media sosial. Dan kita berakhir di mana? Di perdebatan hukum kuno. Sekarang, waktunya kita sambungkan benang merahnya. Nah, ini dia jawabannya. Inilah alasan kenapa cendekiawan tadi membangun platformnya. Bukan cuma buat bagi-bagi kutipan motivasi yang dangkal, tapi untuk memakai alat modern ini sebagai jembatan. Jembatan untuk diskusi yang dalam, yang menghubungkan kita semua di zaman sekarang dengan tradisi intelektual yang begitu kaya. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Ketika ilmu pengetahuan yang usianya ratusan tahun disiarkan lewat smartphone kita, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu mengubah cara kita memandang tradisi? Dan sebaliknya, apakah itu juga mengubah fungsi teknologi itu sendiri? Semua pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.